Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Zidana Munir dari Bisnis Digital 2022A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Nah, bahasa Indonesia ini pada awal mulanya berasal dari bahasa Melayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat proses berkembangnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pada masa kolonial, sekitar abad ke-7, bahasa Melayu itu sudah dikenal dengan sebutan lingua franca atau bahasa perhubungan, atau juga bahasa pergaulan, dan digunakan di kawasan Asia Tenggara. Ditambah lagi dengan kerajaan Sriwijaya yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, sehingga menjadi pendorong lebih dikenalnya bahasa Melayu. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan prasasti Kedung Bukit dan Tarangtuwo di Palembang pada tahun 683 dan 684 Masehi. Lalu pada masa penjajahan, baik bangsa Portugis maupun Belanda ini datang ke Indonesia sama-sama mendirikan sekolah. Nah, pada kegiatan belajar mengajar di sekolah yang mereka buat ini pastinya mengenalkan bahasa mereka dalam pembelajaran. Akan tetapi hal ini terus mengalami kegagalan, sehingga pada puncaknya bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pembelajaran pada sekolah-sekolah Bumi Putra pada saat itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini berdasarkan KB 1871 nomor 104. Lalu pada saat masa pergerakan nasional, founding father kita atau leluhur kita ini mereka menyadari bahwa bahasa kesatuan memiliki peran penting untuk mempersatukan sebuah bangsa yang ingin merdeka. Sehingga saat peristiwa Sumpah Pemuda, salah satu hal yang diikrarkan yaitu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lalu bahasa Indonesia ini terciptanya kapan? Nah, secara politis bahasa Indonesia ini sudah lahir sejak 28 Oktober 1928, yaitu ketika bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bisa disebut saat peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu secara yuridis atau secara hukum, bahasa Indonesia ini baru lahir pada 18 Agustus 1945, yaitu ketika Undang-Undang 1945 secara resmi diundangkan. Tepatnya pada pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya tentang prospek bahasa Indonesia di masa mendatang sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pelajari saat ini, saya berharap bahasa Indonesia akan selalu digunakan, dijaga, dan dilestarikan baik saat ini hingga di masa mendatang. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman, termasuk bahasa daerah. Nah, dengan bahasa Indonesia lah kita dapat berkomunikasi sehingga dapat berkolaborasi untuk membangun negeri. Saya Nabil Zidana Munir, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.